selamat malam. Perkenalkan, nama saya Haris Satria Pratama dengan NIM 2521142 dari UIN SMDD Bukit Tinggi. Baiklah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah jaringan berkabel. Jadi ada 3 poin yang akan saya bahas pada malam hari ini. Yang pertama antena jaringan komputer, kemudian internet satelit, dan yang ketiga adalah jaringan seluler. Nah, maka pertama kali kita akan membahas apa itu antena. Yang dapat kita ketahui, antena itu adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menerima dan mengirim sinyal komunikasi dalam sebuah jaringan. Dalam konteks jaringan komputer, antena sangat penting untuk memastikan konektivitas yang stabil dan berkualitas. Misalnya, ketika kita menggunakan WiFi di rumah, sinyal yang kita terima berasal dari antena router kita. Contoh seperti ini telah saya gunakan ini. Jadi di situ ada antena, yang mana dengan antena itu kita dapat menerima sinyal kita. Nah, gitu. Lalu ada juga beberapa jenis dari antena-antena ini. Pertama, ada namanya antena isotropik. Apa itu antena isotropik? Yang mana ia menyediakan cakupan yang sama di semua arah. Nah, antena jenis ini untuk aplikasi yang membutuhkan jangkauan jaringan yang merata. Jadi, dia dengan adanya antena ini, maka jaringan itu merata di setiap sisinya, di setiap segala arah. Contoh, penggunaan pada masa lalu adalah dalam eksperimen awal radio komunikasi di mana cakupannya luas sangat diperlukan. Yang kedua ada namanya antena direksional, yang mana ia menyediakan cakupan yang terpusat di satu arah. Jadi dia hanya memusatkan di satu arah saja. Jadi antena ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan fokus pada area tertentu, seperti antenanya parabola untuk televisi satelit. Jadi yang dapat, kalau zaman dulu itu TV itu menggunakan antena parabola, yang mana cakupannya itu hanya satu arah. Dia bisa menghadap ke kanan atau ke kiri atau ke atas, dan dia untuk mengarah ke satelit. Dalam konteks modern, antena direksional digunakan dalam jaringan point to point untuk menghubungkan dan dua lokasi yang berjauhan. Jadi antara antena yang satu dengan antena yang satunya tuh saling memancarkan sinyal. Nah, gitu. Dengan itu, jadi dia hanya berfokus pada satu arah, tapi bukan menyebar sekelilingnya, tetapi hanya menuju satu arah saja. Yang ketiga ada namanya antena omnidireksional. Yang mana ia menyediakan cakupan yang luas di segala arah. Ini adalah tipe antena yang paling umum digunakan dalam jaringan WiFi rumah tangga saat ini. Ini contoh seperti yang saya gunakan ini. Nah, itu ada antenanya. Dia jangkauannya lumayan luas untuk beberapa meter dan dia merata gitu. Untuk segala arah, dari segala arah itu merata. Antena ini memastikan bahwa sinyal dapat diterima di seluruh area sekitar antena. Jadi dalam cakupan area antena tersebut, contoh sekitar 5 meter, maka dalam radius 5 meter itu dia akan mencakup atau memenuhi jaringan kepada sang pengguna. Dan ada juga kita bahas selanjutnya tuh karakteristik dari antena tersebut. Nah, pertama, frekuensi. Antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan aplikasi jaringan. Misalnya, antena WiFi biasanya beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz atau 5 GHz. Contoh, ini WiFi saya. Dia ada 2 jenis. Nah, karena ini model terbaru, dia bisa menggunakan 2.4 GHz dan 5 GHz. Dan saya menghidupkan kedua-duanya untuk saat ini. Sedangkan karena
Kalau untuk 2.4 itu biasanya saya bagikan ke teman-teman untuk misalnya mungkin untuk nonton atau apa, saya bagi jaringannya. Sedangkan yang 5 GHz itu untuk pribadi, yang mana itu biasanya saya gunakan untuk main game. Nah, jadi karena jaringan stabil untuk di dekat sini, jadi dia cukup bagi saya. Kedua ada namanya polarisasi. Polarisasi adalah arah orientasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan atau diterima oleh antena. Nah, polarisasi biasanya vertikal, horizontal, ataupun melingkar. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah impedansi, yang mana nilai resistensi listrik yang mempengaruhi efisiensi transfer daya ke antena. Impedansi yang sesuai memastikan bahwa daya yang dipancarkan dan diterima adalah maksimal. Gitu. Jadi dengan ini yang mana daya yang dipancarkan oleh antena tersebut maksimal ataupun yang diterimanya. Keempat ada namanya penguatan. Karakteristik keempat ada penguatan. Penguatan itu kemampuan antena untuk memperkuat sinyal yang dipancarkan atau yang diterima. Antena dengan penguatan tinggi digunakan untuk memperluas jangkauan sinyal. Kemudian kita bahas peran-perannya antena dalam jaringan komputer. Jadi ada beberapa peran antena dalam beberapa jaringan komputer. Yang pertama itu ada transmisi data. Nah, antena mengubah sinyal data digital menjadi gelombang elektromagnetik dan memancarkan melalui udara. Misalnya router WiFi di rumah kita mengubah data internet menjadi sinyal WiFi yang bisa digunakan oleh perangkat kita. Jadi WiFi ini dia yang mana dia mengubah data yang ada di dia menjadi sinyal WiFi yang bisa digunakan oleh beberapa perangkat kita. Contoh ini smartphone saya gunakan untuk bisa saya pakai ini smartphone saya untuk mengakses jaringan lainnya. Dengan dia, jadi kita bisa menggunakan perangkat kita dengan semestinya. Dan yang kedua ada namanya penerimaan data. Antena menangkap gelombang elektromagnetik. Nah, ini antena saya tadi itu menangkap gelombang elektromagnetik dari udara sekitar dan mengubah kembali menjadi sinyal data digital. Perangkat kita seperti laptop, smartphone memiliki antena untuk menangkap sinyal ini. Gitu. Ketiga ada namanya peningkatan jangkauan. Antena dapat meningkatkan jangkauan dan kualitas koneksi jaringan dengan memperkuat sinyal. Dalam jaringan skala besar seperti kampus atau perusahaan atau gedung-gedung kantoran, antena digunakan untuk memastikan area tercover dengan baik. Jadi dengan antena ini dia memastikan bahwasanya area yang dia tempati itu tercover dengan baik agar sekitarnya itu dapat mengakses jaringan data dengan lancar. Lalu dari semua yang tadi itu banyak jenis-jenis antena yang telah tersebar di mana-mana yang telah kita ketahui. Jadi tentu kita ketika ingin memilih antena kita perlu pertimbangan dalam memilih antena tersebut. Nah, saya akan memberikan beberapa tips untuk memilih atau mempertimbangkan dalam memilih antena. Gitu. Yang pertama namanya tipe aplikasi. Ya, jadi pertama itu tipe aplikasi yang mana kita sesuaikan antena dengan kebutuhan aplikasi. Jadi kita lihat dulu aplikasi itu membutuhkan antena jenis apa sesuai kebutuhan aplikasi tersebut. Seperti kita jangkauan, arah, kecepatan, transport data. Jadi itu tadi jangkauan. Yang mana kita perlu dengan aplikasi ini kita jangkauannya perlu luas atau tidak. Nah, contoh seperti saya ini karena saya pemakaian pribadi di kamar yang hanya ruang lingkupnya sekitar 3x3 meter. Ya mungkin kurang dari 3x3. Ya bagi saya untuk antena yang segini cukup bagi saya. Tak perlu yang lebih besar atau lebih mahal. Karena saya penggunaannya hanya di sekitar sini saja. Nah, arah. Jadi arahnya, kemudian arah itu kita gimana kita gunakan itu. Nah, arah itu mungkin kalau saya itu hanya sekelilingkup sini aja, tidak berpasu pada satu arah gitu, tidak. Jadi saya meluas gitu. Kemudian kecepatan transportnya. Karena saya hanya mahasiswa,
dan bukan perusahaan besar. Jadi ya paling kebutuhan saya hanya mungkin menonton YouTube, TikTok, Instagram, mengupload tugas ataupun bermain game. Bagi saya untuk harga segini dan kecil ini yang biasa ini cukup bagi saya. Jadi saya tak perlu memilih yang tipe antena yang butuhnya tuh tinggi gitu. Nah gitu. Kemudian jadi antena-antena omnidirectional itu biasanya cukup gitu untuk jaringan antar gedung, antar antena yang mana yang itu lebih cocok gitu. Kemudian lingkungan instalasi. Jadi yang kedua tipsnya adalah lingkungan instalasi. Pertimbangan faktor lingkungan seperti penghalang, interferensi, ataupun kondisi cuaca. Misal seperti outdoor harus tahan terhadap cuaca buruk. Jadi kita lihat antena itu kita juga pilih lingkungannya kayak mana. Jadi lingkungan instalasi itu di mana kita menempatkan antena itu. Contoh di outdoor. Kita lihat di Bukit Tinggi ini sering panas hujan. Jadi kita pilih antena itu yang tahan terhadap cuaca buruk. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Jadi kita tengok situasi kita. Kemudian spesifikasi teknis, yang mana pertimbangan spesifikasi seperti frekuensi, penguatan, polarisasi, dan impedansi antena. Frekuensi yang tetap memastikan kompatibilitas dengan perangkat jaringan kita. Jadi dengan ini kita mengkompatibilitas dengan perangkat jaringan kita. Contoh HP saya ini udah mendukung untuk 2.4 GHz ataupun 5 GHz. Jadi nanti kalau misalnya saya lebih tinggi lagi, saya beli atau nanti ada model yang terbaru, contoh berapa GHz gitu, dan HP saya tidak mendukung, itu tidak perlu. Jadi kita turun saja sandarnya sedikit gitu. Jadi kita tidak harus kita harus beli yang bagus gitu. Tidak, kita juga harus melihat tips. Kita harus melihat smartphone kita atau perangkat kita itu mendukung atau tidak gitu. Kemudian yang keempat tadi adalah tips dan anggaran. Sesuaikan pemilihan antena dengan batasan anggaran yang tersedia. Jadi dengan anggaran yang Anda miliki, berapa budgetnya untuk Anda, kita harus sesuaikan. Terkadang antena dengan performa tinggi bisa lebih mahal, itu dia. Tapi investasi ini bisa sepadan dengan peningkatan kualitas jaringan yang diperoleh. Nah, tentu kalau kita ingin standar yang tinggi, kita ingin kualitas yang bagus, maka kita harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar gitu. Tapi tenang saja, ini termasuk investasi yang bagus untuk masa depan atau kedepannya gitu. Jadi dengan ini, misalnya nanti ada jaringan terbaru, kita tak perlu lagi membeli antena yang lebih mahal lagi atau lebih baru, karena antena kita masih mendukung gitu. Jadi dengan ini cukup, walaupun harganya bisa dibilang terjangkau lebih mahal kalau Anda memiliki budget lebih. Sedangkan kalau budgetnya pas-pasan atau minimal gitu kan, maka kita lihat mana yang antena yang biasa dan cocok untuk di perangkat kita masuk. Oke, selanjutnya kita membahas namanya instalasi dan konfigurasi antena. Yang pertama adalah penempatan. Nah, tempatkan antena di lokasi strategis untuk mencapai jangkauan yang optimal. Misalnya, letakkan router WiFi di tengah rumah atau cakupan yang merata. Gitu. Jadi, dalam gedung itu atau dalam rumah, kita letakkan WiFi itu di tengah-tengah dalam gedung itu. Nah, di tengah-tengah agar cakupannya itu meluas merata. Itu untuk segala sisinya. Contoh kalau saya letakkan saja di pinggir ruangan, karena ya kita dapat teman-teman lihat ruangan saya kecil gitu, kamar saya kecil, jadi tak perlu terlalu luas. Seperti di rumah saya baru alhamdulillah lumayan besar, dimana itu router saya letakkan di
tengah-tengah antara ruang tamu dan dapur gitu, dan kamar-kamar lain di tengah. Karena kenapa? Dengan diletakkan situ, ketika saya ingin mengakses dari ruang tamu dapat, dari dapur pun dapat gitu. Ingin menonton dari dapur atau belakang rumah itu dapat jangkauannya gitu. Udah ada namanya orientasi. Atur arah dan sudut antena sesuai dengan kebutuhan aplikasi jaringan. Antena direksional harus diarahkan ke area yang diinginkan. Jadi antena itu misalnya kita ingin mengarahkan jaringan itu hanya berpusat pada satu arah, contoh di antena direksional itu, maka kemana kita inginkan. Saya tadi meletakkan antena contoh di tengah ruangan tamu. Saya ingin mengaksesnya dari halaman depan gitu, maka antena itu harus kita arahkan ke depan. Contoh atau gini, lebihnya parabola TV itu kalau ingin mencari jaringan itu harus diarahkan kemana. Nah, dia tidak boleh sembarangan kita arahkan ke satu sisi, atas, kanan, kiri. Kita harus melihat, oh di sana ini arahnya harus sekian. Maka dia berpusat pada satu arah untuk menangkap jaringan tadi dan mengirim jaringan. Yang ketiga ada namanya koneksi. Nah, hubungan antena ke perangkat jaringan dengan kabel dan konektor yang sesuai. Pastikan semua koneksi aman untuk mencegah kehilangan sinyal. Jadi kita harus memastikan kabel-kabel yang ada itu sesuai dengan kebutuhan kita, itu perangkat kita, dan itu harus aman. Kenapa? Apabila nanti ada yang lepas atau ada yang kabel yang kurang baik, maka jaringan yang kita gunakan tuh bisa hilang. Saya ini menggunakan antena jenis fiber optik gitu. Kalau misalnya fiber optiknya putus atau ketekuk, maka jaringan yang saya pakai ini sekarang ini bisa hilang gitu. Kemudian ada yang keempat, yang terakhir adalah konfigurasi. Atur parameter seperti frekuensi, daya, dan mode operasi untuk performa maksimal. Banyak router modern memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan untuk pengaturan ini. Ya, benar. Yang saya gunakan ini salah satu router yang bisa dibilang lebih yang tahun tinggi atau modernnya. Kenapa? Saya udah bisa mengakses untuk router ini secara pribadi, atau dia memiliki web antarmuka, interface-nya. Di situ dalam pengaturan itu saya bisa login gitu kan dengan admin ataupun dengan data yang password yang sudah disediakan di situ, ataupun dari agen-agen nanti yang melaporkan. Saya di situ bisa masuk dan saya bisa mengatur, menghidupkan, mematikan wifi-nya, membagi jaringan atau frekuensinya berapa yang saya atur. Nah, gitu. Contoh saya ini menghidupkan untuk frekuensi 2.4 dan 5 GHz. Saya ngaturnya itu secara pribadi, tidak perlu dari kantor pusat ataupun dari orang agennya gitu. Karena dia telah memiliki interface-nya sendiri dan bisa kita akses sebagai penggunanya gitu. Nah, jadi tadi itu adalah 4 hal instalasi dan konfigurasi antena. Selanjutnya apa? Kita bahas namanya optimasi kinerja dari antena itu. Optimasi. Pertama, yaitu kekuatan sinyal. Pastikan antena memancarkan sinyal yang kuat dan stabil. Kuat dan stabil. Jadi kita memastikan misalnya antena itu memancarkan jaringan atau sinyal yang kuat dan stabil. Kedua, cakupan area. Optimasi posisi dan orientasi antena untuk mendapatkan cakupan yang luas. Dengan ini kita mengatur agar antena yang kita gunakan itu terpakai dengan secara optimal gitu. Dengan antena ini kita dapat mencakup luas area seluas-luasnya gitu, ataupun yang kita butuhkan. Kedua yaitu adalah selanjutnya ada kecepatan transfer, yang mana sesuaikan konfigurasi antena untuk memastikan kecepatan transfer data. Penggunaan frekuensi yang lebih tinggi seperti 5 GHz dapat memberikan kecepatan yang lebih tinggi meskipun jangkauan lebih pendek dibandingkan dengan 2.4 GHz. Nah, saya ini menggunakan keduanya. Kenapa saya hidupkan keduanya?
antara 2.4 dan 5 GHz. Kenapa? Karena ketika saya sedang di kamar, saya menggunakan 5 GHz agar untuk bermain game, live streaming, ataupun untuk mentransfer data itu lebih cepat gitu. Sedangkan kenapa 2.4-nya dihidupkan juga? Agar ketika saya bermain ke kosan sebelah atau teman sebelah kamar, dia dapat menggunakan juga. Karena cakupan untuk dari 2.4 itu lebih luas daripada 5 GHz. Dan selanjutnya, minimalisir intervensi. Hindari sumber intervensi yang dapat mengganggu kinerja antena. Jadi kita harus menghilangkan gangguan-gangguan yang dapat mengganggu ataupun menghalangi sinyal dari kinerja antena ini gitu. Contoh seperti entah itu entah itu kayu atau apa gitu kan, perangkat elektronik lain yang bekerja pada frekuensi yang sama bisa menjadi sumber intervensi. Kemudian kita bahas yaitu nama pemeliharaan untuk dari antena tersebut. Pertama, kita bisa pemeriksaan fisik. Periksa antena secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau perubahan posisi. Kita dapat mencontohkan dua hal. Pertama, antena router WiFi ini, ya. Yang kedua yaitu adalah antena dari parabola TV untuk yang zaman dulu itu. Jadi, kalau untuk kita harus memeriksa kedua barang ini secara berkala. Kalau ini mungkin tidak ada gangguan karena di dalam indoor gitu kan. Sedangkan kita kalau untuk antena yang di luar itu kita harus meriksa secara berkala. Kenapa? Di luar itu kena cuaca buruk, ya kan? Ekstrim. Contoh entah tiba-tiba hujan, anginnya deras, kena ranting pohon. Jadi posisinya itu bisa berubah. Apabila antena itu posisinya berubah, maka jaringan dalam TV itu hilang gitu. Pasti teman-teman pernah merasakan kalau untuk yang zaman dahulu yang masih namanya parabola, TV parabola itu, kalau parabolanya kita geser sedikit aja, maka tiba-tiba jaringan ataupun sinyal dalam TV kita itu hilang. Saya dulu pernah merasakan seperti itu, hilang jaringannya, dan itu capek untuk membenarkan tuh nyari posisi. Kemudian pembersihan. Bersihkan antena dari debu, kotoran, atau bahan asing yang mengganggu kinerja antena tersebut. Yaitu tadi, entah itu kalau untuk outdoor atau antena parabola itu kita bersihkan dari daun, ataupun ya benda-benda asing yang dapat mengganggu kinerja dari antena itu gitu. Kalibrasi. Lakukan kalibrasi parameter antena seperti frekuensi, daya, polarisasi untuk memastikan performa dari antena tersebut secara optimal gitu. Kemudian 4, perbaikan. Segera lakukan perbaikan atau penggantian jika temukan kerusakan pada antena. Perbaikan itu contoh kalau dulu saya pernah parabola saya tuh kejatuhan oleh pohon gitu. Jadi antenanya itu bolong. Dan itu masih bisa digunakan, tetapi kemampuannya berkurang gitu. Dan lebih baik kita ganti untuk antena yang baru agar jaringan atau sinyal yang kita dapat itu optimal dan stabil gitu. Jadi demikian penjelasan saya mengenai antena pada jaringan komputer. Semoga informasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran penting antena dan bagaimana kita bisa memaksimalkan penggunaan antena tersebut gitu. Jika ada pertanyaan, saya akan senang hati untuk menjawabnya. Jadi silakan tulis di kolom komentar. Oke? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya internet satelit. Jadi, apa itu internet satelit? Mari kita mulai dari pemahaman dasar tentang apa itu internet satelit. Internet satelit adalah teknologi komunikasi yang menggunakan satelit yang mengorbit di atas bumi untuk menyediakan akses internet. Kita bayangkan satelit sebagai menara komunikasi.
yang mengembang di angkasa, yang menghubungkan pengguna di berbagai belahan dunia dengan pusat data di darat gitu. Teknologi ini memungkinkan kita untuk mengirimkan dan menerima data, suara, video, ataupun yang lainnya secara real time, meskipun kita berada di lokasi yang sangat terpencil. Dan bisa jadi itu kita mengirim antara benua gitu. Baru apa saja sih keunggulan-keunggulan dari internet satelit ini? Pertama yaitu adalah jaringan global. Keunggulan pertama ini dan yang paling menonjol, jangkauan globalnya itu sangat luas. Di masa lalu, daerah terpencil seperti pedesaan di pegunungan atau pulau-pulau kecil sering kali terisolasi dari jaringan komunikasi modern. Tetapi dengan internet satelit, sebagai contoh di pedesaan Afrika atau pulau-pulau kecil di Pasifik, internet satelit telah menjadi solusi untuk menyediakan konektivitas gitu. Yang kedua, ketersediaan tinggi. Keunggulan lainnya yaitu ketersediaan tinggi, yang mana yaitu memiliki redundansi, artinya adalah banyak satelit yang bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan meskipun salah satu satelit mengalami masalah gitu. Ini sangat penting terutama saat terjadi bencana alam, gempa bumi ataupun tsunami dan badai dan lainnya. Jadi satelit satu bermasalah, maka satelit lain akan menampungnya atau membackup dia gitu. Dimana infrastrukturnya darat itu menjadi rusak gitu. Tetapi satelit di angkasa tetap berfungsi. Itu dia. Contoh nyatanya, keunggulannya ini saat ini adalah saat bencana yang akan terjadi seperti Topan, Haiyan di Filipina di tahun 2013, di mana komunikasi darat itu hancur total, tak bisa diakses. Tetapi internet satelit membantu koordinasi bantuan kemanusiaan. Gitu. Yang ketiga adalah mobilitas. Pengguna dapat terhubung ke internet dari mana saja, kapanpun, tergantung infrastruktur, kabel, atau seluler di lokasi tertentu. Ini sangat bermanfaat bagi para penjelajah ataupun orang-orang yang touring atau ke tempat-tempat yang belum pernah didatangi gitu kan, pekerja di industri minyak lepas pantai ataupun bahkan untuk para kebutuhan militer untuk saling bisa berkomunikasi. Ini adalah teknologi. Selanjutnya kita akan membahas yaitu teknologi satelit terbaru saat ini gitu kan. Teknologi satelit ini telah berkembang dari zaman ke zaman, dapat kita ketahui gitu. Yang terbaru saat ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih yang menawarkan kecepatan tinggi, kapasitas besar, dan layanan yang lebih stabil gitu. Mereka menggunakan frekuensi yang lebih efisien dan antena yang lebih maju, serta sistem pengendalian yang lebih presisi untuk memberikan konektivitas yang lebih baik. Misal seperti proyek seperti Starlink gitu yang saat ini kan kita lihat itu serang lagi boomingnya Starlink dari SpaceX Elon Musk gitu, yang bertujuan untuk meluncurkan ribuan satelit kecil di orbit rendah bumi untuk menyediakan internet kecepatan tinggi di seluruh dunia, menunjukkan bagaimana teknologi ini telah berkembang dengan sangatlah pesat. Kemudian kita bahas itu aplikasi internet satelit. Ada beberapa yang dalam kehidupan sehari-hari saat ini yang telah kita gunakan. Pertama, komunikasi jarak jauh. Dapat kita lihat contoh kita sekarang ini kan sedang kuliah gitu. Kita ingin menghubungi orang tua kita atau saudara kita yang sangat beda jarak gitu. Contoh saya kan sekarang di Bukit Tinggi, keluarga saya ada di Riau gitu. Dengan jaringan ini, internet satelit ini, kita dapat menghubungi keluarga kita yang terlampau jauh gitu. Yang apabila kita kalau misalnya mau pulang gitu jauh kali gitu kan, ataupun contoh kita ingin menghubungi saudara kita di beda negara gitu, Malaysia mungkin, Singapura, Samudra Pasifik gitu kan, itu masih bisa.
menggunakan internet satelit tersebut agar tetap terhubung dengan keluarga mereka dan mengakses informasi cuaca. Dan layanan penyiaran. Satelit juga dapat dimanfaatkan untuk menyiarkan konten televisi, radio, ataupun multimedia yang ada di seluruh wilayah dengan cakupan yang luas. Ini berguna untuk menjangkau masyarakat di daerah rural gitu. Seperti yang kita banyak negara berkembang, televisi satelit menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke siaran televisi atau terestrial gitu kan. Kemudian ada namanya navigasi dan pelacakan. Jaringan satelit memungkinkan untuk layanan navigasi dan pelacakan. Contoh yang dapat kita ketahui saat ini kan sering Anda gunakan, ya saya juga sering gitu kan, saya juga hobinya namanya touring gitu kan, ke berbagai daerah yang belum pernah saya kunjungi gitu. Contoh seperti ke Padang, kalau di Riau itu Sri Indapura, kan kita nggak tahu jalannya gitu. Jadi kita bisa menggunakan namanya layanan navigasi untuk berbagai hal gitu, untuk menunjukkan jalan, informasi cuaca dan lain-lainnya. Ya pemantauan tuh sangat bagus gitu untuk kita memantau sumber daya alamnya bagaimana juga bisa gitu. Untuk melacak contoh melacak kita kehilangan handphone ataupun kita kehilangan kendaraan kita yang telah kita pasang GPS, kita lacak gitu untuk pergi kemana kah dia tuh. Kemudian komunikasi darurat. Saat terjadi bencana alam ataupun tsunami, topan, gempa, internet satelit dapat menjadi solusi komunikasi andal karena kita tergantung pada infrastruktur terestrial yang mungkin rusak. Ketika gempa bumi melanda Hindia, ketika gempa bumi melanda Haiti pada tahun 2010, internet satelit membantu tim penyelamat untuk berkomunikasi dan koordinasi dalam tim penyelamatan gitu. Yang kelima, tantangan dan solusi implementasi. Tentu saja ada beberapa tantangan dalam kita implementasi internet satelit ini. Pertama, infrastruktur yang kompleks gitu. Membangun infrastruktur internet satelit membutuhkan investasi yang besar dan koordinasi lintas negara. Tantangan teknis seperti penyeluncuran satelit ke sana, ke orbit kita gitu kan, dan integrasi sistem itu harus diatasi. Contoh seperti yang dapat kita lihat itu kan Elon Musk itu meluncurkan berkali-kali, dia mencoba roketnya itu berkali-kali gagal, tapi akhirnya dia berhasil gitu. Dan itu membutuhkan biaya yang sangat besar, biaya yang tinggi. Iya, jadi dengan ini infrastrukturnya itu sangat mahal gitu. Untuk menerbangkan sekali saja itu mungkin kita bisa habis miliaran atau triliunan rupiah untuk menerbangkan beberapa satelit gitu. Dan dia Elon Musk itu telah mencoba berkali-kali. Kemudian ada namanya regulasi dan kebijakan. Perbedaan regulasi antar negara itu menjadi tantangan terhadap kita juga gitu, terhadap pemasangan ini. Karena kemarin ini kan starting masih baru-barunya masuk ke Indonesia. Jadi ya regulasinya dia harus izin ataupun dia harus juga melapor ke Bapak Presiden kita gitu, komunikasi. Agar kenapa? Karena regulasinya antara Amerika dan Indonesia itu berbeda. Jadi itu juga tantangan-tantangan yang kita hadapi ketika kita ingin menggunakan satelit itu. Dampak ekonomi, tentu dengan ini kita dapat membenahi ekonomi yang di sekitar ataupun di tempat-tempat yang tidak terjangkau gitu. Dengan adanya internet satelit ini kita dapat mengirimkan data atau menyiarkan sesuatu yang pada daerah tersebut memiliki nilai gitu. Dampak sosialnya, akses yang merata dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan ini, contoh kalau kita di kota, kita aksesnya kita terjangkau gitu. Kita lihat itu pada pedesaan yang jalannya putus ataupun yang terpelosok gitu. Jadi mereka bisa menggunakan internet satelit ini untuk mengakses informasi yang lebih luas. Dapat, kalau bagi teman-teman yang
dulunya tidak apa gitu kan, pasti dia lebih luas gitu cakupannya. Jadi ilmu kita tuh lebih kembang gitu. Jadi dengan ini kita dapat memperoleh informasi terbaru dan lebih luas. Mungkin sekian kita bahas dari materi internet satelit ini ya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas materi ketiga, yaitu adalah jaringan seluler. Pertama-tama, mari kita mulai pengertian dasarnya. Yang mana jaringan seluler adalah sistem komunikasi nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti ponsel, ya ini ponsel, tablet, ataupun beberapa perangkat pintar untuk terhubung ke jaringan telepon dan internet. Sistem ini terdiri dari berbagai sel yang saling tumpang tindih gitu. Setiap sel memiliki pemancar dan penerima sinyal yang disebut dengan stasiun pangkalan. Nah, inilah yang menghubungkan perangkat kita ke jaringan yang sangat luas gitu, ataupun lebih luas. Kita sering mendengar seperti 1G, 2G, 3G atau 4G, dan yang sekarang terbaru yang dapat kita gunakan di kota-kota besar itu adalah 5G. Nah, ini merujuk pada generasi teknologi jaringan seluler. Mari kita lihat satu persatu ataupun kita bahas tuntas satu persatu dari kelima G ini, atau kelima generasi ini. 1G. Pada tahun 1980-an kita mulai dengan 1G. Ini adalah teknologi seluler analog pertama yang hanya mendukung panggilan suara. Nah, telepon ataupun yang lainnya. Bayangkan saat ini ponsel besar dengan antena yang panjang dan berat hanya bisa digunakan untuk menelepon. Bagaimana coba? Kita bayangkan. Itu genggam itu besar, mungkin beratnya beberapa kilo dengan antena yang panjang. 1G itu hanya untuk menelepon saja. Yang kedua adalah 2G. Pada tahun 1990-an muncul 2G yang membawa perubahan besar. Sistem ini digital, memungkinkan kita untuk mengirim pesan teks, SMS, dan pesan gambar, MMS. Itu saya rasakan dulu pada waktu zaman-zaman SD ya, masih pertama-tama dibolehkan memegang HP gitu. Ya, saya hanya bisa sekadar menelepon, mengirim SMS ataupun mengirimkan gambar MMS tadi, tapi ya cukup berbayar gitu kan, mahal gitu, kita harus ngisi pulsa. Ponsel pun mulai lebih kecil ya, lebih kecil lah, lebih simpel gitu, karena dia tidak seperti yang 1G itu kan besar beberapa kilogram dan antena panjang gitu, dan dia lebih praktis untuk kita bawa kemana-mana. Pada masa ini seperti Nokia dengan game Snake-nya menjadi sangat populer. Yang ketiga tuh 3G. Masuk pada tahun 2000-an, 3G hadir dengan kecepatan internet yang jauh lebih tinggi. Inilah awal mula kita bisa browsing internet. Ya, waktu itu saya belum bisa browsing internet karena HP saya tidak mendukung untuk internet. Nokia itu. Saya tidak paham karena waktu itu masih kecil gitu kan. Kita dapat mengirimkan email dan bahkan video call dari ponsel. Saya masih ingat saya pertama kali itu membuka Facebook gitu kan dari ponsel, rasanya luar biasa. Tapi saya hanya sekedar itu aja, tidak tahu yang lainnya gitu. Kemudian yang keempat itu adalah 4G. Dia masuk pada tahun 2010-an. 4G datang dengan kecepatan yang sangat super cepat. Kita dapat streaming video SD, bermain game online tanpa lag gitu kan. Asik gitu. Semua menjadi mungkin. Layanan seperti Netflix, Spotify, dan menjadi sangat populer karena internet itu koneksinya sangat bagus untuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, baru kita masuk ke yang sekarang atau terbaru 5G. Sekarang ini kita berada di era 5G dan HP saya alhamdulillah mendukung gitu kan. Yang kita sekarang ini sedang di kota gitu,
Bukit Tinggi, ketika kita ke kota itu kita bisa mendapatkan jaringan 5G, yang mana teknologi ini menawarkan kecepatan yang sangat tinggi dan latensinya sangat rendah. Bayangkan kita mengunduh film dalam hitungan detik saja, bermain game online dengan responnya secara kilat, tidak ada lag ataupun ngeframe gitu kan, lag gitu bahasanya kalau kita bermain game. Dan bahkan menggunakan mobil otonom untuk berkomunikasi atau satu sama lain secara real time gitu. Kemudian bagaimana cara kerja dari jaringan seluler ini? Jaringan seluler ini terbagi ke beberapa sel kecil gitu, sel-sel kecil. Setiap sel memiliki stasiun pangkalannya sendiri untuk memancarkan sinyal radio. Ketika kita melakukan panggilan atau menggunakan data, sinyal kita diteruskan dari sel satu ke sel yang lain gitu. Proses ini disebut handoff ataupun handover gitu. Ini memungkinkan kita tetap terhubung meskipun kita bergerak, misal seperti naik mobil ataupun naik motor, lari gitu. Tidak berhenti pada satu tempat gitu kan. Itu tidak apa-apa. Komponen-komponen yang meliputi pertama ada menara dan antena. Menara seluler dan antena sering kita lihat dalam komponen utamanya. Mereka bertugas memancarkan dan menerima sinyal radio tersebut yang tadi kita pancarkan dalam kita kan, membuat komunikasi antar perangkat di jaringan seluler. Yang selanjutnya adalah perangkat telegram pelanggan. Maksudnya perangkat pelanggan ini kan, perangkat pelanggan ini yang saya gunakan ini kan untuk lampu, seperti smartphone, tablet, atau perangkat lainnya yang kita gunakan sehari-hari ini adalah bagian dari jaringan seluler itu. Tanpa perangkat ini kita tidak bisa mengakses layanan jaringan seluler. Tentu kita tidak bisa karena ponsel ini yang jadi pelanggannya gitu. Dan ketiga yaitu pusat kendali yang utama. Di balik layar dari semua ini, di belakang layar itu ada server dan sistem manajemen yang menghubungkan dan mengontrol seluruh jaringan seluler ini. Meskipun mereka memastikan semua perangkat ini berkomunikasi dengan lancar tanpa adanya gangguan. Kemudian kita bahas selanjutnya adalah manfaat dari jaringan seluler sangat banyak gitu kan. Yang pertama, mobilitas. Mobilitas kita tahu gitu kan, yang mana kita dapat terhubung dari mana saja gitu tanpa adanya gangguan. Apakah itu di rumah, kantor, ataupun kita sedang dalam perjalanan. Contohnya, kita sedang menggunakan berjarak jauh gitu kan, berkat jaringan seluler gitu kita dapat berhubungan gitu, berkomunikasi yang handal gitu. Cakupan luas. Jaringan seluler dapat mencakup area yang sangat luas, bahkan dari daerah terpencil ke pusat kota atau dari terpencil ke terpencil gitu kan. Misalnya kita menelepon keluarga kita yang ada di kampung gitu, yang sedang di rumah di pedesaan yang terpencil di belakang gitu kan, itu dapat kita hubungi gitu karena jaringan sekarang udah mencakup yang sangat luas gitu. Nah, kapasitas dan kecepatannya dengan teknologi yang sedang berkembang ini, kita dapat mendapatkan kapasitas dan kecepatan yang semakin tinggi. Nah, untuk yang terbaru sekarang itu kita lihat itu, ya kan, untuk 5G ini itu kecepatannya sangat tinggi, gitu, latensinya rendah. Tapi ya tentu itu untuk sekarang itu hanya bisa kita akses di beberapa tempat saja, kota-kota besar gitu kan. Kalau untuk di tempat-tempat yang kecil itu kita hanya bisa mengakses 4G gitu kan. Jadi dengan 5G ini kita bisa live streaming video dengan lancar tanpa adanya lag itu, dan untuk sambil bermain game dengan bagus gitu tanpa adanya gangguan. Saya ada efisiensi, manfaatnya efisiensi itu. Jaringan ini seluler ini memungkinkan pengguna untuk sumber daya yang secara optimal. Misalnya seperti alokasi, frekuensi, dan pengaturan sel yang sistem membantu menghindari interferensi dan meningkatkan kualitas dari layanan tersebut. Namun, jaringan seluler juga mengalami beberapa tantangan. Ya kan? Tentu di setiap sesuatu pasti ada tantangannya gitu. Pertama, ada peningkatan kepadatan trafik. Dengan semakin banyaknya pengguna, jaringan harus mengatasi beban trafik yang semakin tinggi. Jadi, bukan stabil ya. Jadi dengan
banyaknya pengguna itu dia akan semakin tinggi gitu. Ia membutuhkan investasi yang besar dan dalam infrastruktur dan teknologi. Kedua, keamanan dan privasi. Keamanan jaringan dan privasi data pengguna informasi menjadi tantangan yang krusial. Serangan cyber, kebocoran data yang sensitif harus dicegah dengan sistem yang sangat canggih atau bagus gitu untuk memuaskan para pelanggan. Kita tidak ingin data-data kita yang kita kirim gitu kan menggunakan jaringan seluler itu bocor kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, ketiga ada interoperabilitas dan standarisasi. Mana perbedaan standar dan protokol antara operator bisa mengakibatkan interoperabilitas gitu. Diperlukan koordinasi global untuk mengembangkan standar yang sangat kompatibel. Keempat, regulasi dan perizinan. Pengaturan radio dan perizinan infrastruktur dan kebijakan teknologi baru adalah tantangan regulasi yang kompleks bagi operator. Dia tidak bisa sembarangan meletakkan infrastruktur di suatu tempat gitu tanpa adanya perizinan, regulasi dengan yang lainnya gitu kan. Jadi biasanya regulasi ini dilakukan oleh badan-badan internasional dan nasional gitu, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika di Indonesia, mencakup alokasi frekuensi dan lain-lain sebagainya. Oke, jadi apa saja sih aplikasi dan layanan yang kita nikmati dari jaringan seluler ini? Ya kan? Jaringan seluler ini melalui perangkat-perangkat yang kita pakai gitu. Pertama, ada namanya komunikasi suara dan pesan teks. Ya, kita lihat ya zaman sekarang kita bisa menelepon secara online gitu kan. Menelepon keluarga kita dari jarak yang sangat jauh ataupun teman-teman kita yang beda tempat. Kemudian kita bisa mengirimkan pesan teks, bisa melalui email ataupun melalui WhatsApp, DM Instagram gitu kan. Nah, dengan cakupan yang sangat luas gitu. Tidak hanya pada satu tempat gitu kan, kita bisa mengirim pesan ke tetangga, teman, kerabat yang sangat jauh gitu kan. Yang kedua namanya akses internet mobile. Kita bisa mengakses internet, email, dan berbagai aplikasi web melalui perangkat seluler di mana saja. Asal dia masuk cakupan jaringan tersebut dan dia memiliki perangkat, maka dia dapat mengakses email ataupun web situs web dengan jaringan ini. Tuh. Kemudian layanan multimedia. Jaringan seluler ini mendukung streaming video, berbagi foto, musik, dan konten multimedia lainnya dalam genggaman tangan. Dengan ini kita dapat mengirimkan berbagai video ataupun foto gitu kan, multimedia gitu, secara layanan multimedia dengan jaringan ini gitu. Soalnya adalah navigasi dan basis lokasi. Fitur seperti GPS itu kan, pencarian berbasis lokasi memungkinkan kita untuk informasi yang relevan dengan posisi kita. Contoh mencari restoran terdekat, rumah sakit, hotel, ataupun tempat rekreasi lainnya gitu. Ya contoh saya kan dari Riau gitu. Dulu waktu itu pertama kali kemarin saya nggak tahu apa-apa, saya cuma tahu ya jalan menuju dari kampus kos itu aja. Tetapi dengan bantuan ini, jaringan seluler yang saya menggunakan aplikasinya itu GPS atau Google Maps, kita bisa melihat ini saya sedang mencari tempat rekreasi terdekat gitu. Contoh Puncak Kabun gitu kan. Nah, dengan GPS tadi dia dapat mengarahkan kita dari lokasi menuju puncak itu dengan arah yang benar gitu. Nah, jadi sangat terbantu untuk kitanya. Jadi, misalnya tren-tren dan perkembangan masa depan jaringan seluler ini sangat menarik. Nah, dengan teknologi terbaru seperti 5G dan Internet of Things (IoT), kita bisa melihat lebih banyak perubahan di masa depan nanti. Berbagai inovasi baru dan mempengaruhi cara kita menggunakannya dan memanfaatkan dari jaringan seluler ini. Berbagai informasi ini dapat kita gunakan gitu dengan semaksimal mungkin. Contohnya itu sendiri rumah pintar yang menghubungkan perangkat terhubung di internet, mobil otonom, dan perangkat berkendara sendiri gitu. Jadi dengan jaringan seluler ini, contoh ada kalau zaman sekarang itu rumah-rumah kaya gitu kan, yang lampunya itu dia nggak pakai tombol lagi, nggak pakai saklar. Jadi cukup dengan perangkat seluler kita hidupkan, matikan gitu.
Kita bisa mengaturnya, kita bisa mengatur jam atau dengan sinyal tertentu yang mana dia terhubung ke jaringan gitu kan. Ataupun seperti mobil-mobil otonom itu, mobil listrik gitu kan, dia bisa berkendara secara mandiri gitu. Kita tak perlu menyetir lagi zaman ini yang mulai berkembang gitu. Jadi dia bisa bergerak sendiri, karena kita tinggal menginstruksikan, tolong antarkan saya ke kampus gitu kan, maka mobil itu kan jalan sendiri gitu. Ataupun nanti mobil sedang terparkir di depan rumah atau depan kos, kita sedang di kampus gitu, tinggal pencet atau kita perintahkan suruh datang ke lokasi kita, itu bisa. Untuk zaman sekarang yang terbaru ini yang saya ketahui itu Xiaomi telah membuat mobil itu, dia bagus, dia bisa jalan sendiri, tapi sekarang cacat. Yang sekarang itu yang bagusnya itu Tesla. Itu Tesla itu bagus, itu bisa nyetir sendiri, bisa mantau tanpa perlu kita setir, dia bisa jalan sendiri menuju lokasi yang kita tuju, dan dia bisa memantau sekitar gitu untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Oke, baiklah, mungkin penjelasan dari saya dari yang ketiga tadi, dari jaringan tadi ya. Sekian pada malam hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih telah menonton video saya yang ini, yang mana kurang menarik mungkin bagi saudara-saudara. Dan harapan saya untuk saudara-saudara ini, yang ilmu yang setelah saya berikan dapat Anda gunakan ataupun dapat memperluas, memperdalam ilmu-ilmu teman-teman. Apabila ada pertanyaan lainnya, silakan ajukan, tulis di kolom komentar di bawah, nanti akan saya balas. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.